Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Utami dari Prodi S1 Farmasi kelompok A semester 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan jurnal yang sudah saya temui tentang sediaan rekonstitusi yang berjudul Formulasi dan Evaluasi Gemcitabine Hidroklorid Dry Powder untuk infus intravena. Video kali ini saya buat untuk memenuhi responsi praktikum FTST. Nah, untuk pertama kali di sini saya akan memperkenalkan dulu apa sih sediaan rekonstitusi itu. Nah, suspensi rekonstitusi adalah sediaan suspensi dengan fasa terdispersi padat atau serbuk yang terpisah dari fasa pendispersinya dan didispersikan saat akan digunakan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan formulasi bubuk kering gemcitabine hidroklorid 200 mg yang stabil secara formulasi dan kuat yang sebanding dengan inovator. Nah, untuk mencapai tujuan ini, berbagai uji coba prototip dilakukan dan dievaluasi sehubungan dengan berbagai parameter kualitas. Dan alasan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melakukan pengembangan formulasi sebelumnya untuk menentukan kestabilitas dan kelarutan pada bahan aktif gemcitabine hidroklorid ini. Nah, apa sih yang diteliti di dalam jurnal ini? Di dalam jurnal ini meneliti pengembangan formulasi pada infus intravena dengan bahan aktif gemcitabine HCl, di mana gemcitabine HCl ini merupakan obat anti kanker dan kemudian dipilihlah metode lyofilisasi di mana dapat dengan mudah larut di dalam air untuk injeksi. Bentuk sediaan yang dilarutkan dapat diberikan bersama dengan garam atau NaCl atau dilarutkan dengan garam melalui jalur intravena, sehingga dapat memfasilitasi isotonisitas dengan darah. Dengan dilakukan pengembangan ini, diharapkan obat gemcitabine HCl ini dapat mencapai target dengan baik atau maksimal, sehingga efek terapi yang dihasilkan pun ikut maksimal. Untuk formulasi yang pertama, di sini ada gemcitabine HCl sebagai zat aktif sebanyak 200 mg, kemudian ada mannitol sebanyak 200 mg, dan ada natrium asetat sebanyak 12,5 mg. Kemudian ada natrium hidroksida atau asam hidroklorik dengan kuantitas cukup serta air untuk injeksi sebanyak 5 ml. Untuk pengujian yang pertama yaitu dengan uji kadar air. Untuk uji kadar air, tujuan lyofilisasi adalah untuk mengurangi kadar air untuk meningkatkan stabilitas produk. Produk yang dilyofilisasi harus mengandung kadar air yang sangat sedikit sebanyak mungkin. Untuk bubuk kering gemcitabine HCl itu harus otomatis dilakukan titrasi, dilanjutkan dengan reagen KH hingga titrasi mencapai titik akhir. Untuk penentuan jumlah jejak air, disodium tartat atau DST dihidrat digunakan sebagai bahan referensi air yang sesuai. 150 mg DST ditimbang dan ditambahkan dalam bejana titrasi dan dititrasi hingga titik akhir. Kemudian ada uji pH. pH adalah nilai yang diberikan oleh instrumen potensiometri atau pengukur pH yang sesuai dan terstandarisasi dengan benar. Selanjutnya ada uji kejelasan yang dilakukan dengan pengamatan visual dari setiap wadah yang dibersihkan secara eksternal di bawah pencahayaan yang baik dan dilihat latar belakang hitam dan putih, dengan isinya digerakkan dengan gerakan berputar-putar. Selanjutnya ada uji partikulat meter. Pengujian dilakukan dengan uji perhitungan partikel pengaburan cahaya dengan prosedur 10 wadah atau vial diambil dan dibuka. Botol-botol itu dilarutkan dengan air untuk injeksi dan diganti dengan penutup. Wadah diaduk dan dibalik 20 kali untuk menangguhkan partikulat, menggabungkan semua isi wadah dalam wadah yang sudah dibersihkan dan kemudian didiamkan dalam posisi yang tidak terganggu hingga bebas dari
gelembung udara. 3 alikot tertarik atau 3 alikot ditarik, masing-masing alikot berisi 10 mili ke sensor perhitung absorption cahaya untuk analisis. Kemudian ada uji bakteri. Dengan prosedur 100 mg sampel diambil dari wadah dan dilarutkan dalam air steril untuk injeksi. Pindahkan ke dalam media thioglycolate yang ada dalam conical flask yang sudah diinkubasikan sebelumnya. Isinya diinkubasi selama 14 hari dengan suhu 30 derajat Celcius dan kontrol positif dan negatif juga disiapkan dalam labu berbentuk kerucut dan diinkubasi dengan cara yang sama disebutkan sebelumnya. Setelah inkubasi, saring isinya melalui kertas saring. Sepotong kecil diambil dari kertas saring dan diuji mikroba dilakukan seperti pengujian yang di atas saya sebutkan tadi dalam analisis mikroba sesuai spesifikasinya. Selanjutnya ada uji jamur yang dilakukan dengan 100 mg sampel diambil dari wadah dan dilarutkan dalam air steril untuk injeksi. Menstrafernya ke soybean casein indicated medium yang ada dalam conical flask yang sudah diinkubasikan sebelumnya. Isinya yang diinkubasi selama 14 hari dan pada suhu 22 derajat Celcius. Untuk kontrol positif dan kontrol negatif juga disiapkan dalam labu berbentuk kerucut dan diinkubasi dengan cara yang sama seperti saya sebutkan tadi. Setelah diinkubasi, disaring isinya melalui kertas saring. Sepotong kecil diambil dari kertas saring dan diuji mikroba dilakukan seperti yang saya sebutkan tadi dalam analisis mikroba sesuai spesifikasi di rumah. Pertumbuhan tidak ada pada tes kontrol dan FA kontrol. Berikutnya, pada analisis mikroba formulasi serbuk kering terdapat uji endotoksin bakteri yang dilakukan dengan semua formulasi dievaluasi untuk uji endotoksin bakteri dengan uji LAL atau metode penggumpalan gel dan sesuai dengan prosedur seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Diketahui bahwa semua formulasi mengandung endotoksin tidak lebih dari 0,05% EU per miligram. Uji yang kedua pada analisis mikroba formulasi serbuk kering yaitu dengan uji sterilisasi. Uji sterilisasi dilakukan sesuai dengan prosedur seperti yang disebutkan sebelumnya untuk jamur dan bakteri untuk semua formulasi dan dipastikan bahwa semua formulasi itu steril. Nah, dalam penjelasan saya tadi, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah upaya merumuskan dan mengevaluasi bubuk obat untuk infus intravena anti kanker, obat anti kanker gemcitabine, dan dalam penelitian ini liofilisasi digunakan untuk memformulisasi serbuk kering. Serbuk kering diformulasikan dengan metode liofilisasi menggunakan mannitol 200 mg sebagai bulk agent dan non-hygroskopis. Sodium asetat digunakan sebagai agen penyangga untuk mencapai pH yang stabil dalam produk. Jumlah yang cukup dan dari natrium hidroksida atau HCl digunakan untuk mengatur pH formulasi dan 5 mili air steril untuk injeksi di setiap vial digunakan sebagai wahana. Dan dapat disimpulkan pula bahwa metode liofilisasi untuk membuat serbuk kering gemcitabine dengan 230 menit untuk pembekuan, 2240 menit untuk pengeringan primer, 30 menit untuk pengeringan sekunder, dan suhu terendah yaitu min 35 derajat Celcius, dan untuk suhu yang tertinggi yaitu 47 derajat Celcius. Yang merupakan parameter proses terbaik dan formulasi 7 juga merupakan formulasi yang terbaik. Namun, dalam penelitian ini diperlukan adanya penelitian lebih lanjut
tentang injeksi gemcitabine HCl ini untuk mengkonfirmasi studi stabilitas jangka panjang dan efisiensi in vivo, dan agar tidak menimbulkan kekhawatiran dan akan menunjukkan kemampuan adopsi mereka manufaktur skala besar. Demikianlah penjelasan yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas dan perkataan yang susah untuk dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.